Gimana tadi udah periksanya? Sudah, Dok. Coba saya lihat. Oke. Untuk pemeriksaan kepalanya belum ini diisi. Kemudian nih periksa perutnya juga belum. Udah benar tadi periksanya? Sudah, Dok. Oh, tapi ini masih banyak yang kurang ini. Coba periksa lagi sana. Ya. Simpel loh itu periksanya. Baik, Dok. Yaudah, diulang periksanya. Kayak gitu kok mau jadi dokter sih. Baik, Dok. Ya, selamat siang Dokter Sylvia. Selamat apa kabar? siang Prof, Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bersama Dokter Sylvia pada siang hari ini. Gimana kesibukannya di Unjani? Ya Alhamdulillah selalu sibuk tapi Tetap semangat ya. Oke, ini tadi kita sudah lihat tayangan ya, bagaimana betul. dialog antara pendidik klinis dengan mahasiswanya. Ya. Kemudian bagaimana dialog antara pendidik klinis itu sendiri yang betul. seringkali curhat ya. Betul. Mahasiswa sudah diajarin seperti ini, kenapa enggak lebih baik lagi dan apakah memang ini generasi zaman sekarang atau bagaimana? Gimana pendapatnya, Dok? Betul ya Prof. Jadi kadang-kadang itu seperti permasalahan yang terus-menerus ada, terutama di dalam interaksi antara dosen pembimbing klinik dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya dampak yang dirasakan kadang-kadang adalah mahasiswanya tidak berubah. Tidak ada perubahan dari performanya, tidak ada perubahan setelah dikasih tahu. Mungkin kadang-kadang itu adalah kita perlu mengevaluasi sebagai dosen gitu ya Prof. Mungkin yang terjadi kesalahan atau perlu diperbaikinya adalah cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan mahasiswa. Mungkin itu salah satu faktornya. Begitu. Tadi Dokter Sylvia bilang bahwa mahasiswa itu tidak berubah setelah dikasih tahu ya. Nah biasanya kan memang para pendidik klinis ini ingin mengasih tahu ya, memberi tahu, memberi informasi sebanyak-banyaknya, yang kemudian mungkin saya sendiri juga merasa ini sudah saya berikan informasi, kenapa kamu nggak ingat yang baru saja kemarin saya berikan. Nah, apakah ada cara untuk mengubah informasi satu arah ini? Iya betul. Jadi biasanya Prof, ketika yang kita pikirkan adalah dampaknya, luarannya bahwa mahasiswa tidak berubah. Kadang yang perlu kita evaluasi adalah komunikasinya tadi seperti Prof sampaikan. Ketika komunikasinya bersifat satu arah saja, maka sebagai seorang dosen juga kita tidak bisa mengharapkan dampak mahasiswa bisa kemudian berubah karena mungkin pemahaman tentang hasil komunikasinya itu yang perlu kita pikirkan juga, sehingga di sini point of view-nya adalah terkait bagaimana proses komunikasi ini dilakukan supaya bisa berkualitas, dalam arti komunikasinya efektif, artinya tujuan komunikasinya tercapai, tapi disampaikan dalam bentuk dialog. Nah ini yang agak sulit dalam kultur kita ya Prof ya. Nah ini menarik ya, Dokter Sylvia bilang tentang dialog ya. Bukankah pemberian informasi itu lebih penting ya? Dialog apalagi karena kan kita sebagai guru kita pasti lebih tahu. Jadi murid itu menerima saja informasi itu. Atau ada cara lain ya? Kadang-kadang ketika kita mengharapkan mahasiswa itu menerima saja informasinya, belum tentu informasi itu bisa diterima semuanya, begitu Prof. Sehingga dari proses dialog ini kita bisa mengevaluasi respon mahasiswa terlebih dahulu, apakah dia sebenarnya siap dengan proses penerimaan informasi tersebut, sehingga proses dialog ini bisa membuat seorang dosen mengevaluasi suatu situasi mahasiswa yang apakah dia siap dengan informasi yang akan diberikan atau mungkin belum siap. Begitu Pak. Ada kesiapan juga yang harus kita assess ya. Betul. Sulit banget jadi pendidik ini sekarang ini. Betul. Gimana tuh Dok assess kesiapan mahasiswa untuk bisa berdialog dengan pendidik klinis? Ya, sebenarnya ada
ada panduannya sedikit sih Prof, kalau boleh share di sini. Jadi ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan dan penelitian ini melihat proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa, di mana yang perlu kita lihat sebenarnya bukan proses saat berkomunikasinya saja, tapi juga bagaimana persepsi seorang dosen terhadap mahasiswa sebelum komunikasi ini dilakukan. Sepertinya itu perlu diketahui ya Bro. Oke. Perlu sebenarnya kita sudah tahu mungkin, tapi kadang-kadang kita langsung saja ke proses komunikasinya tanpa mengubah persepsi kita tentang mahasiswa itu sendiri. Wah, setahu saya cuma mempelajari bagaimana komunikasi antara dokter dengan pasien ya. Siap, Prof. Ternyata ini ada juga proses komunikasi antara pendidik klinis dengan mahasiswa. Yang sebenarnya analoginya mungkin sama ya Prof. Dengan ada dokter dan pasien, kemudian dosen pembimbing klinik dan mahasiswa. Sebenarnya ini memiliki analogi yang hampir sama. Gimana tuh? Padahal kan beda ya. Konteksnya berbeda ya Prof. Satunya pasien, satunya mahasiswa. Ya, tapi kalau di dalam sudut pandang ilmu komunikasi dan psikologi sosial, di sana ada yang disebut sebagai power gap, atau ada semacam gap di dalam komunikasi ini sehingga menyebabkan komunikasi ini kadang-kadang sulit setara gitu. Misalnya analoginya seorang dokter yang memiliki social power lebih tinggi. Ini analoginya hampir sama dengan dosen yang juga memiliki social power lebih tinggi. Ada juga hierarki sosial itu ternyata ya. Tentunya ada ya Prof, apalagi kultur kita yang hierarkis seperti ini, sehingga ini juga tercermin dalam komunikasi dosen dan mahasiswa. Jadi analoginya hampir sama sebetulnya Prof. Oke, terus gimana tuh jadinya untuk pertama mengakses kesiapan dari mahasiswa untuk berdialog, kemudian ada langkah selanjutnya? Ya, mungkin langkahnya adalah sebelum komunikasi itu tadi dilakukan, di dalam panduan yang kami coba susun begitu Prof, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam persepsi dosen terhadap mahasiswa, yaitu building empathy, teaching with empathy, dan juga respect. Nah ini sama kan sebetulnya Jadi Prof? saling menghormati ya, tidak hanya mahasiswa saja yang harus menghormati gurunya, ternyata gurunya juga harus menghormati mahasiswa. Gimana tuh ya menghormati mahasiswa? Jadi teaching with empathy ini sebetulnya bagaimana kita bisa merefleksikan perasaan mahasiswa. Misalnya contohnya adalah mahasiswa yang melakukan kesalahan misalnya dalam performa klinik. Kemudian seorang dosen pembimbing klinik ini menyaksikan kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa. Apakah pernah kita membayangkan bagaimana ya perasaannya mahasiswa ketika kesalahan itu dilakukan? Bagaimana rasa bersalahnya? Bagaimana kesedihannya? Nah itu yang mungkin kemudian bisa kita tangkap di dalam proses komunikasi nantinya, sehingga sebelum komunikasi itu kita sudah ada empatinya. Jadi mereka merasa bersalah juga ya? Saya kira mereka mungkin mereka nggak tahu, atau mungkin kalau terkait patient safety kita harus potong di tengah supaya tidak mengancam keselamatan pasien. Ya gimana itu ya? Ya belum tentu sebetulnya Prof. Jadi bisa saja seorang mahasiswa ini ketika melakukan kesalahan dia juga merasa bersalah. Bisa saja dia sebenarnya sudah tumbuh ada tanggung jawab terhadap pasiennya. Nah itu yang mungkin kita bisa explore, tapi modal utamanya ya teaching with empathy tadi Prof. Kita harus bisa memulai proses persepsi komunikasi kita dengan empati. Jadi kalau untuk menunjukkan empati itu gimana? Nah, seperti tadi sudah diungkapkan bahwa empati itu merefleksikan perasaan lawan bicara kita. Seperti komunikasi dokter pasien ini kan Prof, hampir sama. Sehingga ketika kita merefleksikan perasaan mahasiswa dalam konteks mahasiswanya memiliki kesalahan, kemudian dengan misalnya setelah pertemuan pasien dengan pasiennya sudah selesai gitu ya Prof, di dalam bedside teaching misalnya, kemudian dalam fase debriefingnya kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat empati seperti
gimana tadi perasaannya, bagaimana ketika melakukan kesalahan, atau kamu terlihat agak khawatir ya tadi. Nah itu kalimat-kalimat empatik yang Jadi bisa. mahasiswa ingin dimengerti juga ya. Betul Prof, tentunya. Mungkin itu modal yang bagus ketika mahasiswa itu atau PPDS ya, peserta program pendidikan dokter spesialis, berusaha memahami pasien ya. Ya. Kalau dia dipahami, kemungkinan besar dia akan juga berusaha memahami pasiennya. Betul. Jadi itu salah satu proses role modeling juga ya. Iya, iya. Jadi ketika mahasiswa ini merasa difahami oleh dosen pembimbing kliniknya, maka suatu saat situasinya adalah mahasiswa ini berada di social power yang lebih tinggi, maka dia akan tahu bagaimana caranya menunjukkan empati begitu. Oke, saya jadi ingat ada satu pembimbing klinik waktu itu yang sedang proses debriefing. Saya ingat betul karena beliau mengatakan bahwa coba ini harusnya apa, lalu diingat lagi, kemudian saya mengingat sesuatu hal yang salah dan beliau tidak kemudian wah ini salah gitu, tapi coba diingat lagi ya, ini kalau dengan panduannya seperti ini, nah ini betul apa enggak? Oh ya ternyata salah dok. Nah besok dicari lagi gitu, belajar lagi dari panduan yang kamu sudah ketahui atau kamu cari tahu panduan yang lebih baik lagi gitu. Nah itu saya rasanya nyaman gitu ya, tes gitu ya, kayak ada es gitu. Jadi kita nyaman dan kita tahu oh kita nggak disalahkan nih. Gitu. Merasa dimengerti gitu Prof. Dan tadi yang Prof ilustrasikan adalah empati dari seorang dosen, dan ada satu lagi Prof yang tentunya penting adalah respect. Ketika dosen berempati dan kemudian menunjukkan respect terhadap mahasiswanya, sehingga tidak akan memunculkan kalimat-kalimat yang sifatnya judgmental terhadap mahasiswa. Sehingga itulah yang disebut persepsi komunikasinya yang pada awalnya perlu diubah begitu atau dikembangkan. Bagaimana seorang dosen ini bisa berempati dan mengembangkan respect terhadap mahasiswanya. Bagaimanapun keadaan mahasiswanya begitu. Nanti setelah ini saya ingin tahu lalu cara melatihnya gimana, tapi mungkin sebelum ke pelatihan, terus setelah teaching with empathy, lalu step berikutnya? Step berikutnya adalah respect. Respect to reduce power tadi. Jadi dengan menunjukkan empati, dengan mempersepsikan bahwa dosen pun memiliki respect terhadap mahasiswa, sehingga hal ini dapat mereduksi social power dari seorang dosen. Dan ini menjadi bekal yang sangat krusial untuk berkomunikasi. Sehingga sebelum berkomunikasi saja dosen itu sudah memiliki persepsi dulu. Harus melakukan beberapa hal sebelumnya ya. Setelah itu berkomunikasinya gimana? Baik, setelah itu berkomunikasinya, ini panduannya baru tentang strategi komunikasi, strategi komunikasinya begitu Prof. Jadi artinya pada saat interaksi itu berlangsung, kami menggunakan suatu pendekatan komunikasi situasional namanya Prof. Jadi berkomunikasi berdasarkan situasi mahasiswa, sehingga panduan yang nomor 3-nya adalah understand student situation. Jadi memahami terlebih dahulu bagaimana respon mahasiswa terhadap dialog kita. Kan pasti yang menginisiasi adalah dosen pembimbing kliniknya kan Prof. Kemudian bagaimana respon mahasiswa saat itu, yaitu yang kita tangkap, kita pahami. Karena setelah kita memahami atau understand student situation tadi, maka barulah kita menyeleksi atau select the appropriate strategi. Jadi menyesuaikan strategi komunikasinya, begitu Prof. Kemudian setelah kita bisa menyesuaikan strategi komunikasinya, mungkin ilustrasinya, kadang ada mahasiswa yang ketika ditanya dia melihat ke ceiling, melihat kemana-mana, menunjukkan respon bahwa sebenarnya dia belum siap dengan komunikasi itu, belum siap untuk menerima atau banyak ditanya dan sebagainya, sehingga situasi itu yang kita tangkap berarti mahasiswa membutuhkan arahan yang lebih banyak. Jadi mungkin bisa jadi kita tadi yang seperti Prof ilustrasikan, berarti harus ada yang dibaca, yang kamu belum baik di sini, dan inilah yang harus kamu baca. Nah itu instruksi-instruksi yang sifatnya instruktif tapi ada empatiknya, kalimat itu.
Itu berarti kalau kita bikin abbreviation, berarti teaching with empathy. Teaching itu with empathy. T ya. Ya. Lalu respect To reduce power. to reduce power. Kemudian understand student situation. Dan Lalu strategic communication. Kemudian yang terakhir tentunya yang menjadi tujuan komunikasi kita kepada mahasiswa itu adalah transform the plan of action. Jadi transformasi bagaimana dia bisa lebih baik dari performa yang saat ini. Jadi itu trust ya. Trust begitu, Bro. Sebuah singkatan yang bagus sekali saya kira untuk diingat dan mudah untuk diingat, baik untuk gurunya, pembimbing klinik maupun mahasiswa ya. Betul. Dan trust itu sendiri adalah ya kalau diartikan secara harfiah adalah kepercayaan kita terhadap mahasiswa kan, Prof. Ketika kita berdialog itu berarti ada kepercayaan. Atau saling percaya saling berarti. percaya begitu. Oke. Nah, bagaimana untuk menghindari supaya tidak menghambat patient safety ya? Artinya ketika mahasiswa melakukan kesalahan tapi ini mengancam keselamatan pasien, maka harus bagaimana tuh? Ya. Biasanya yang terjadi kan misalnya melakukan tindakan kemudian kan dipukul ya. Itu misalnya nggak kayak gitu kan, atau dikatakan sesuatu yang sebenarnya itu di depan pasien juga. Jadi pasiennya juga wah ini dokternya salah, mahasiswanya juga wah aku salah, malu di depan pasien. Nah, ini gimana supaya nggak mengancam patient safety? Sebenarnya dengan mengimplementasikan trust tadi di framework untuk clinical teaching yang lain, misalnya kita menggunakan briefing yang pertama itu untuk menyamakan persepsi bahwa misalnya ketika mahasiswa ini akan berinteraksi dengan pasien, maka kode saya kalau melakukan kesalahan akan mengetuk tangannya misalnya seperti itu. Jadi di briefing itu sejelas mungkin di awal ya. Sejelas mungkin bahwa patient safety itu adalah prioritas utama sehingga kalau ada kesalahan dalam performa klinik nantinya saya akan melakukan ini tapi untuk patient safety. Jadi dari awal kita sudah menyamakan persepsi bahwa ini bukan tentang kesalahan atau judgement atau personal terhadap mahasiswanya ya. Jadi kalaupun misalnya saya sebagai dosen pembimbing klinik melakukan ini adalah untuk patient safety. Jadi gunakan briefing itu sebagai salah satu cara untuk menyamakan persepsi sehingga ini akan menjadikan experience-nya ini jadi lebih smooth begitu, Prof. Atau bisa juga kita bilang bahwa kalau sampai saya turun tangan atau saya ikut memeriksa atau saya bertanya sesuatu berarti kamu melakukan hal yang mengancam patient safety sehingga saya harus meluruskan pada saat itu juga. Betul. Nah, kemudian setelah experience dengan pasien, jadi pada awalnya sudah dicapai suatu kesepakatan yang sama, kemudian mereka experience dan debriefing terutama. Di dalam debriefing ini akan lebih baik ketika kita menghindari kalimat-kalimat judgmental. Kamu salah loh tadi. Enggak seperti itu, tapi lebih kepada menurutmu bagaimana performamu tadi? Menurutmu self-assessment dulu ya. Self-assessment. Bagian penting dari dialog constructive feedback ya. Iya, betul, Prof. Setelah self-assessment kemudian baru kita melihat respon dari mahasiswa terlebih dahulu. Apakah dia cukup baik melakukan self-assessment-nya, atau bahkan ada juga kan mahasiswa yang merasa bisa, bisa, nggak apa-apa kok tadi saya gitu. Itu gimana tuh? Nah itulah situasi yang berbeda. Jadi dengan kita bisa dalam tanda kutip mendiagnosis respon dari mahasiswa ini, kita bisa mengembangkan strategi komunikasinya. Kita bisa menentukan starting point kita berkomunikasi dengan mahasiswa bagaimana begitu. Sehingga kita tahu, mahasiswa ini sudah memiliki self awareness yang baik sehingga tinggal atau belum begitu, atau sama sekali tidak memiliki self awareness, berarti yang kita tuju adalah self awareness-nya dulu. Gitu. Bisa juga mereka kita ingatkan, kamu ingat nggak waktu kamu ngomong ini, kamu ingat mimik muka pasien, atau pasien kemudian berubah posisi atau kelihatan kaget, menurutmu itu kenapa gitu ya? Jadi kita bisa kembangkan supaya pada intinya kita memfasilitasi self awareness-nya juga, bukan hanya satu arah tadi bahwa kamu salah.
Oke. kamu membahayakan pasien. Nah, itu sudah menjadi judgement yang mana mahasiswa akan mempersepsikan bahwa saya nggak layak menjadi seorang dokter dan sebagainya. Nah, itu yang kita hindari, Prof. Oke. Nah, Dokter Sylvia pernah pengalaman melatih ini nggak pada pembimbing klinis yang mungkin jauh lebih senior ya dari Dokter Iya, Sylvia? betul, Prof. Apakah tidak banyak penolakan atau itu kalau nggak dikerasin nggak bisa? Nah, Misalnya, iya, kayak betul, gitu. betul, Prof. Gimana tuh? Saya ada pengalaman sedikit pada saat menyampaikan, apalagi satu kata yang di awal tadi, Prof. Berempati dan respect terhadap mahasiswa ini sepertinya agak cenderung aneh ya. Kenapa harus empati Iya, sama makanya kenapa mahasiswa? saya harus empati ya? Begitu. Jadi saya biasanya atau beberapa kali pengalaman ini saya menunjukkan persepsi mahasiswa dulu. Jadi saya menunjukkan karena waktu itu saya melakukan penelitian untuk secara kualitatif dan benar-benar mendengar persepsi mahasiswa. Jadi itu dulu yang saya buat para dosen pembimbing klinik ini merefleksikan kalau kalimat yang dituangkan adalah kalimat judgmental, beginilah perasaan mahasiswa. Nah, biasanya saya mulai dari situ dulu untuk awareness-nya, kemudian membuka sesi dengan berdiskusi bagaimana menurut dokter, apakah dokter menginginkan situasi yang seperti ini dialami oleh mahasiswa. Berarti diawali dengan critical incidents ya. Jadi kalau dilakukan seperti ini, respon mahasiswa seperti apa, dan beberapa contoh sehingga pendidik klinis itu melihat, oh begini reaksinya gitu ya mahasiswa. Jadi ini hasilnya kalau dosen pembimbing klinik ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang tadi, kamu salah, kamu kayak gini aja nggak bisa. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang seperti itu yang justru diingat oleh mahasiswa. Bukan kontennya, tapi bagaimana kalimat-kalimat judgmental ini merasuk ke jiwanya mahasiswa. Nah, jadi mungkin ada tips nih Dokter Sylvia untuk melakukan pelatihan trust itu tadi supaya bisa engage dengan pembimbing klinis, tetapi kita tidak juga melukai perasaan beliau-beliau yang sudah senior ya, sudah berpraktek puluhan tahun, juga mendidik mahasiswa dan PPDS. Kok sekarang harus berubah nih style komunikasinya gitu, gimana? Jadi yang pertama tadi itu, Prof, dimulai dari critical incidents dan kemudian mulai mendiskusikan. Jadi salah satu cara penting dalam pelatihan dosen-dosen senior adalah berdiskusi. Bagaimana pendapat beliau terkait fenomena yang ada dan sebagainya, sehingga ini juga muncul dari awareness beliau. Nah, setelah kita mengumpulkan dalam tanda kutip awareness dari beliau bahwa penting atau tidaknya berubah, karena pada akhirnya mental mahasiswa yang sehat ini itu kita perlukan supaya mahasiswa bisa menunjukkan performa yang baik di dalam performa kliniknya, begitu, Prof. Setelah itu baru kemudian role play. Bagaimana caranya melakukan? Penting ya role play itu. Betul. Bagaimana komunikasi empatik itu dilakukan? Bagaimana mendefinisikan beberapa situasi mahasiswa? Ya seperti itu, Prof. Jadi role play. Jadi lebih banyak keterlibatan dari para dosen-dosen senior ini dibandingkan dengan ada slide presentasi begitu saja, begitu, Prof. Saya kira menarik sekali, Dokter Sylvia. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang untuk melakukan pelatihan pendidik klinis dengan di sini. Senang hati. Nah, supaya kita bisa berdiskusi dengan para pembimbing klinis yang saya kira mereka ini sangat-sangat penting ya, menjadi tulang punggung pendidikan kedokteran, pendidikan dokter spesialis ya. Dan tapi memang teaching with empathy, kemudian respect to reduce power, lalu understand student situation and select strategy, dan kemudian transform plan of action. Iya, betul. Terima kasih sekali. Dengan senang hati. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam.